Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila numerik. Judul Omok dalam PRSB. Prolog. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan menuntut agar rakyat tidak hanya menjadi sekedar penerima manfaat, melainkan juga menjadi pemilik dan pelaku usaha. Gagasan One Man One Company, disingkat OMOK, melalui permodalan rakyat semesta bangsaku atau PRSB, menawarkan pendekatan untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui keterkaitan antara kepemilikan modal, kerja produktif, dan pemerataan kesempatan usaha. Dalam konteks ini, OMOK menjadi modal kepemilikan sekaligus keterlibatan aktif dalam sebuah usaha. Sedangkan PRSB atau permodalan rakyat semesta bangsaku menjadi sistem pendukung permodalan dan informasi usaha. Keduanya, OMOK dan PRSB, diarahkan untuk membangun usaha rakyat yang produktif, efisien, adaptif, serta mampu menciptakan kesejahteraan secara lebih merata. Skema investasi yang berbeda atau unik, yakni 3 tanpa. PRS Bangsaku tidak menggunakan pola pinjaman konvensional yang selama ini berjalan, melainkan menggunakan skema 3 tanpa, yakni tanpa agunan, di mana yang dijaminkan adalah aset produktif yang dibeli dari dana investasi itu sendiri. Kemudian tanpa bunga, tidak ada bunga, tidak ada bagi hasil yang menekan usaha. Ketiga, tanpa batas waktu. Pengembalian dana atau dana investasi disesuaikan dengan kesiapan usaha berproduksi dan pada saat penjualan. Nah, agar sistem sebagaimana di atas itu bisa berjalan dengan sehat dan berkelanjutan, maka pengembalian investasi ditetapkan sebesar 110%. Nah, skemanya seperti itu. Nah, tambahan 10% ini bukan bagi atau dibagikan bagi investor, melainkan digunakan sebagai dana pengaman untuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pendampingan usaha, dan jaminan sosial. Selama dana yang didistribusikan itu belum lunas 110%, aset usaha yang dimiliki oleh pengusaha kecil itu masih berada dalam pengawasan PT PRS Bangsaku selaku peminjam dana atau prinsipal gitu. Nah, setelah kemudian lunas, maka usaha sepenuhnya itu menjadi milik dari para pengusaha kecil menengah tersebut gitu. Prinsip One Man One Company. PRS Bangsaku menolak praktek penerima modal itu kemudian pasif yang hanya duduk menerima keuntungan dari yang ia usahakan, yang dikerjakan oleh pekerja gitu. Sistem ini menganut prinsip One Man One Company atau OMOK, di mana setiap pemegang saham atau penerima modal harus ikut menjadi pekerja aktif di dalam perusahaannya sendiri. Prinsip OMOK ini menciptakan iklim usaha yang efisien, minim biaya overhead, adaptif terhadap perubahan atau krisis, dan juga akan menyerap tenaga kerja secara alamiah gitu, yang terbaik. Nah, OMOK sangat cocok untuk sektor jasa, seni, kegiatan pertanian atau usaha pertanian,
industri kreatif, hingga manufaktur atau industri yang skalanya kecil menengah. Dengan demikian, PRS Bangsaku mengejawantahkan ya pemerataan kue pembangunan ya bagi seluruh rakyat Indonesia yang sejauh ini atau sementara ini kue pembangunan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang atau segelintir kelompok saja. One Man One Company atau OMOK merupakan prinsip utama dalam konsep permodalan rakyat semesta bangsaku atau PRSB yang menempatkan setiap penerima modal bukan sebagai katakanlah pemilik modal pasif, melainkan sebagai pelaku usaha yang aktif ya, bekerja, ya, berproduksi di dalam perusahaan yang dimiliki. Ya. Melalui prinsip ini, pemegang saham sekaligus menjadi pekerja atau pelaksana usaha. Ya. Sedemikian sehingga hubungan antara kepemilikan modal, ya, tanggung jawab, dan produktivitas menjadi satu kesatuan. Model OMOK ini dimaksudkan untuk menghindari praktik penerimaan modal yang hanya menerima keuntungan tanpa aktif ya, terlibat dalam proses produksi ya, ataupun jasa. Penerapan OMOK akan menghasilkan struktur usaha yang relatif sederhana namun efisien dan memiliki atau biaya overhead-nya itu rendah ya. Karena pemilik modal sekaligus menjalankan kegiatan produksi ya, pembagian tugas dapat dilakukan secara langsung ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Nah, model OMOK ini dinilai adaptif terhadap krisis dan secara alami dapat menyerap tenaga kerja. Oleh karena sifat fleksibilitasnya, OMOK dapat diterapkan pada berbagai bidang, mulai dari jasa, ya, seni, ya, bidang pertanian, industri kreatif, ya, hingga manufaktur ya, dalam skala industri kecil menengah pun juga to some extent bisa industri besar. Dalam praktek, OMOK dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Contoh, ketika sebuah industri membutuhkan modal kerja, katakan sekitar ya 7 miliar, 7 orang itu dapat menjadi pemegang saham dengan kontribusi masing-masing sebesar 1 miliar. Nah, dalam bentuk ideal OMOK, ketujuh pemegang saham tersebut sekaligus juga menjalankan proses produksi sesuai dengan pembagian tugas-tugasnya. Dengan demikian, ya, OMOK dalam PRSB bukan sekedar katakan bentuk kepemilikan perusahaan, melainkan juga merupakan instrumen pemerataan kesempatan ekonomi. Nah, modal diberikan agar rakyat dapat membangun usaha sekaligus menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri ya. Melalui dukungan sistem, informasi bahan baku, data pasar, pelatihan, sertifikasi, hingga dukungan paten dan merek. Nah, melalui kerangka ini, ya, OMOK menjadi salah satu ya, upaya untuk mewujudkan pemerataan kue pembangunan ya. Sedemikian sehingga kepemilikan modal ya, dan manfaat pembangunan itu tidak terkonsentrasi pada segelintir katakanlah kelompok atau segelintir pihak itu, melainkan mampu tersebar kepada masyarakat secara lebih meluas. Siapa yang diprioritaskan mendapatkan modal? Tidak semua pengusaha kecil itu diperlakukan sama rata gitu.
PRS Bangsaku menerapkan 4 lapis skala prioritas. Pertama, prioritas strategis, yakni usaha yang mendukung proyek-proyek strategis nasional, ya, khususnya pembangunan melalui Benteng Pancasila, ya, atau ANBI 1 sampai 7 atas nama Bangsa Indonesia 1 sampai 7. Nah, ini penjelasan mengenai ini bisa dilihat di tayangan YouTube sebelumnya. Nah, para usahawan kecil yang mendukung proyek-proyek strategis nasional tersebut mendapat prioritas lebih tinggi karena akan memberi dampak luas, ya, bagi perekonomian nasional. Ya. Prioritas kedua adalah wilayah. Ya. Pengembangan usaha, ya, disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah, ya, masing-masing. Ya. Setiap wilayah di Indonesia itu diarahkan untuk memiliki produk unggulan, ya. Sedemikian sehingga ekonomi akan tumbuh secara merata, ya. Yang sifatnya tidak Jawa sentris sebagaimana selama ini berjalan. Prioritas berikutnya adalah prioritas Pancasilais. PRS Bangsaku itu bukan sekedar melaksanakan proyek ekonomi, ya, melainkan juga mengejawantahkan proyek peradaban. Oleh karena itu, calon penerima modal itu perlu, ya, bahkan harus dinilai komitmennya, ya, pada Pancasila. Nah, ini seleksinya melalui pendekatan Pancasila numerik. Ya, ini terjemahan nilai Pancasila yang terukur dan objektif. Ini bisa dilihat pada tayangan YouTube, beberapa tayangan YouTube sebelumnya. Keempat adalah prioritas waktu. Nah, penyaluran dana itu dilakukan dengan menyesuaikan kapasitas dana nasional, ya. Nah, pemerataan secara penuh diperkirakan akan berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu 6 hingga 12 tahun. Wali negara dan perintah konstitusi. Dana yang digulirkan oleh PRS Bangsaku itu diampu oleh wali negara. Nah, wali negara ini merupakan representasi negara, bukan pemerintah, ya. Harap dibedakan itu antara negara dan pemerintah. Nah, tujuannya adalah bagi kemakmuran yang sama, ya, merata, ya, di seluruh wilayah Indonesia, dengan tentu saja memperhatikan densitas penduduk, ya. Nah, densitas di sini adalah kepadatan lah. Sebagai semuanya ini merupakan bentuk pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, ya, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, dalam hal ini kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau disebut dengan kelompok rakuntung, ya, ini diberdayakan, ya, sedemikian sehingga selain mereka kemudian sejahtera, itu harkat dan martabat mereka juga akan terangkat. Dengan terrealisasinya peningkatan pendapatan masyarakat kalangan kurang mampu, ya, secara merata, ya, maka power purchase parity, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kemampuan membeli, ya, secara merata atau setara itu akan meningkat, ya. Dengan demikian, efek berikutnya adalah penerimaan pajak oleh pemerintah juga akan meningkat, ya, sehingga APBN akan juga meningkat. Apa dan bagaimana wali negara itu bisa dilihat di tayangan YouTube sebelumnya yang membahas tentang Pancasila numerik wali negara.
Bagaimana dana disalurkan oleh PRS Bank Saku? Pertama, tahap awal atau sistem prakondisi. Ya. Pada tahap awal atau prakondisi, dana disalurkan melalui perbankan nasional dan menggunakan fasilitas mobil banking. Ya. Setiap pengeluaran itu wajib dicatat, dilaporkan, dan didokumentasikan. Ya. Di sini transparansi adalah kunci kepercayaan atau trust. Setelah tahap awal itu berlangsung, maka ditingkatkan pada tahap ideal, yakni menggunakan intranet Bank Saku. Ya, ke depan, ya, PRS Bank Saku akan menggunakan sistem intranet Bank Saku atau SIB, ya, berupa jaringan digital tertutup, ya, captive, ya, khusus bagi warga Indonesia peserta program ini gitu, PRS Bank Saku yang dikembangkan oleh Inaristek, ya. Sistem intranet ini dikembangkan oleh Inaristek atau Indonesia Research Science dan Teknologi. Nah, mengenai Inaristek bisa dilihat di tayangan YouTube sebelumnya dengan topik Inaristek. Melalui SIB atau Sistem Internet Bank Saku, transaksi akan tercatat secara otomatis. Nah, ketika komunikasi itu dijaga secara lancar gitu ya, maka data usaha rakyat akan terhimpun sebagai big data nasional. Selanjutnya pendampingan usaha akan berlangsung secara real time gitu. SIB atau Sistem Intranet Bank Saku bukan hanya berfungsi sebagai alat keuangan gitu, tetapi juga sebagai alat pembentuk budaya kerja Pancasilais dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, ya, profesionalitas, efisiensi, efektif, dan seterusnya, yang merupakan sistem nilai Pancasila numerik khususnya. Mengelola usaha dan insentif kinerja. Nah, ini bentuk-bentuk usaha yang diterima oleh para pelaku usaha kecil menengah itu bisa berbentuk firma, ya ini kekuatan keluarga ya. Badan usaha firma ini cocok untuk usaha keluarga, biayanya rendah, ya, loyalitas tinggi, dan ketahanannya kuat pada saat katakanlah menghadapi situasi krisis gitu. Sistem ini mendorong regenerasi keahlian lintas generasi. Kemudian juga bisa berbentuk CV, yakni kolaborasi profesional. CV, ya, bentuk CV memungkinkan beberapa OMOC atau one man one company, ya, sebagaimana dijelaskan di atas, itu saling bekerja sama, ya, secara setara gitu. Nah, ini bentuk CV ini cocok untuk usaha kreatif, ya, juga pertanian serta industri kecil menengah, ya. Nah, manajemen pada sistem CV akan lebih rapi, ya, dibanding dengan firma gitu. Kemudian juga kapasitas usahanya bisa lebih besar. Bentuk usaha selanjutnya yang dimungkinkan oleh PRS Bank Saku adalah PT, ya, perseroan terbatas. Ini bagi usaha skala besar dan yang sifatnya ekspansif itu. Nah, untuk usaha besar, ya, PT bisa digunakan agar pengelolaan itu bisa berjalan secara profesional penuh gitu, dan memungkinkan adanya atau kemampuan untuk ekspansi hingga level nasional juga global gitu. Itu dengan menggunakan PT itu lebih mudah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, PRS Bank Saku akan memberikan penghargaan real gitu ya, di mana bagi pengusaha kecil yang lunas di bawah 5 tahun, nah, itu dimungkinkan mendapatkan kesempatan investasi lanjut hingga mendapatkan pendanaan 2 kali lipat. Atau ketika lunasnya itu 5 hingga 10 tahun, maka akan mendapatkan pendanaan 1 kali lipat. Nah, bagi
pengusaha atau usahawan kecil menengah yang hanya mampu melunasi di atas 10 tahun, maka ini ya tentu saja tidak diprioritaskan ya. Nah, bentuk-bentuk penghargaan ini merupakan upaya untuk mendorong itu ya, yang sejujurnya juga merupakan seleksi alam yang sifatnya adil dan transparan, di mana yang kinerjanya bagus akan mendapatkan insentif yang besar gitu. Kurang lebih seperti itu. Epilog, pada akhirnya konsep one man one company atau OMOC ya, dan juga permodalan rakyat semesta bangsaku atau PRSB bertemu pada satu gagasan mendasar, yakni rakyat tidak cukup hanya menjadi penerima manfaat pembangunan ya, melainkan rakyat juga harus menjadi pemilik sekaligus pelaku pembangunan. OMOC menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan ekonomi, disebabkan pemegang modal sekaligus juga menjadi pekerja aktif dalam usaha yang dipunyai. Dengan demikian, modal tidak berhenti sebagai kekayaan yang menghasilkan katakanlah keuntungan pasif, melainkan berubah, bermetamorfose menjadi alat produktif ya, dalam penciptaan lapangan pekerjaan, ya, menghasilkan barang dan jasa, ya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara real. Ya. Nah, pada titik inilah ya, OMOC ya, PRSB, ya, gagasan OMOC PRSB menemukan maknanya, yakni mengubah rakyat dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan, ya, dari penerima modal menjadi pemilik usaha, dan dari katakanlah penonton pertumbuhan ekonomi menjadi pelaku utama kemakmuran rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatian Anda.